Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i salihina min bariyatik adad ilmik waghfir wa aghith wa farrij bifadlika wa minnatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menghadiri majlis yang mengingatkan kepada kita sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Sosok manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia yang ketika kita mendengarkan namanya, sifatnya tidak akan pernah ada rasa bosan dengannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di malam yang penuh barakah ini, di dalam menghadiri majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pecintanya, menjadikan kita orang-orang yang dapat meneladani dan mengikutinya, menjadi orang-orang yang dicintainya dan diridhoinya, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Maulid Diba, di dalam Maulid Simtud Duror, dinyatakan oleh setiap muallifnya, pengarangnya, dengan ucapan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, atau khuluqan wa khalqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Terbaik bentuk fisik kemanusiaannya, ciptaannya. Terbaik pula akhlak dan budi pekertinya. Secara global, manusia itu ciptaannya Allah yang terbagus, terbaik, terindah bentuk fisiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang terbaik. Coba kita perhatikan, manusia apa jin
atau binatang dan semisalnya. Bandingkan dengan kita manusia, jauh keindahannya. Manusia berjalan dengan dua kaki, memakan dengan tangannya, dan yang semisalnya. Tapi binatang tidak. Ia makan langsung dengan mulutnya, bukan dengan tangan, langsung dengan mulut. Jerapah yang tinggi itu butuh menundukkan kepalanya untuk makan. Kalaupun tidak dengan mulutnya secara langsung, mereka menggunakan kakinya untuk memegang dan yang lain sebagainya. Sedangkan manusia sama sekali tidak seperti itu. Secara global manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Tapi lebih khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dari manusia pada umumnya, sehingga beliau dikatakan basyaran lakal bashar, manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita membahas bentuk fisiknya, dari segalanya itu nggak sama dengan pada manusia pada umumnya. Dikatakan idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar, wa idza kallama an-nasa faka'anna ma yajnuna min kalamihi ahla thamar, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam, wa idza takallama faka'anna ad-durra yasqutu min dhalikal kalam, wa idza tahaddatha faka'anna al-miska yakhruju min fihi. Disifatkan dalam Maulid Diba segalanya dari wajahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu bahagia, senang, wajah Nabi itu bagaikan qit'atu qamar, percikan daripada bulan. Kalau Nabi berbicara, ucapannya, omongannya itu dapat kita petik buah yang paling manis. Kalau Nabi tersenyum, itu seperti buah atau biji yang manis dan lezat, nikmat. Kalau berbicara seakan-akan permata berjatuhan dari lisannya. Jika berbicara seakan-akan aroma harum misik keluar dari mulutnya, dan yang lain sebagainya. Bahkan dikatakan wakila li ba'dihim ka'anna wajhahul qamar faqala bal adwa'u minal qamar. Ada yang ngomong wajahnya Nabi itu seperti bulan. Dijawab enggak, bahkan lebih dari bulan. Sehingga dikatakan di dalam Maulid Simtud Duror, setelah mensifatkan keindahan Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan dengan tatanazzahal uyunu
fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata ini akan menjadi bahagia, senang. Kapan? Ketika melihat keindahan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melihat Nabi Muhammad itu akan bahagia kita. Tapi keindahannya itu hanya beberapa saat. Kalau terawat kita akan menikmatinya, tapi kalau sudah nggak terawat ya sudah, kita bosen. Jangankan nunggu mati, nggak mati kita lama-lama ya bosen ngelihatnya. Tapi Nabi Muhammad enggak. Jadi mata yang memandangnya ini selalu bahagia, selalu senang. Kenapa? Indah. Karena itu mereka yang pernah melihat Nabi Muhammad itu akan rindu dan terus berusaha dapat melihatnya. Karena apa? Nggak ada keindahan seperti keindahan wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah diceritakan ada seorang ibu menangis terseduh-seduh. Ditanya, kenapa wahai ibu? Ada apa? Apa anakmu sakit? Anakmu hilang, anakmu meninggal dan lain sebagainya, macam-macam. Karena biasanya orang perempuan kalau menangis itu antara hubungannya dengan anak, istri, atau duitnya hilang. Duitnya hilang, duitnya dirampas, duitnya nangis. Suaminya dirampas orang, nangis. Anaknya celaka, mati ataupun sakit dan sebagainya, nangis. Kan gitu. Lah, ini nangis terseduh-seduh. Ada apa? Kenapa? Suaminya enggak, anaknya enggak, hartanya tidak. Terus apa? Sudah beberapa hari ini aku tidak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lu terus? Memang kamu biasanya mimpi ketemu Rasulullah? Sudah bertahun-tahun aku tidak lepas dalam tidurku kecuali melihat Rasulullah, kecuali beberapa hari ini. Nangis terseduh-seduh. Kenapa? Kehilangan pemandangan yang sangat indah dalam kehidupannya, ditangisi. Nah, kita kan belum pernah melihatnya, karena itu kita nggak pernah rindu. Dan kita nggak berusaha untuk rindu. Kenapa? Kita belum pernah melihatnya. Tapi yang sudah melihatnya nggak akan. Karena itu mereka mensifatkan selain dari hadis-hadis atau perkataan tentang sahabat, tentang sosok Nabi Muhammad, mereka melihat. Karena itu mereka mengatakan tatanazzahal uyunu fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Kamu tidak akan menemukan sosok manusia atau makhluk yang semisal Nabi Muhammad. Mirip, memper, nggak ada. Jauh perbandingannya. Nabi Yusuf itu ganteng. Perempuan yang melihatnya nggak sadar memotong tangannya. Tapi itu masih separuhnya. Separuh itu masih jauh loh ya. Separuh masih jauh, bukan dekat. Kalau 3/4 mendekati sempurna. Lah ini masih separuhnya, bandingkan. Separuh nih. Masih separuhnya. Karena itu ada sahabat yang berjalan dengan Nabi. Berjalan dengan Nabi. Kebetulan malam bulan purnama. Ketika jalan bulan purnama, dilihat. Melihat wajah Nabi Muhammad. Melihat bulan purnama lagi, melihat Nabi Muhammad. Katanya dia, oh, lebih indah dari bulan purnama, lebih indah, lebih nikmat, lebih nyaman dilihat daripada bulan purnama.
Karena itu bulan purnama min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi maknahu. Habibun, seorang kekasih yang dicintai. Ya gharul badru, bulan purnama cemburu. Cemburu dari apanya? Min husni wajhi, dari keindahan wajahnya. Dari keindahan wajahnya membuat bulan purnama cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam taraqatu ainu wa la ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih ganteng tak akan pernah dilihat oleh mata siapapun. Yang lebih baik, lebih bagus tidak akan pernah dilahirkan oleh seorang perempuan manapun. Jadi mata tidak pernah melihat, mata siapapun tidak pernah melihat keindahan, ketampanan Nabi Muhammad dan kebagusan yang terbaik tidak akan pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun dimanapun kecuali Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Karena begitu tampannya, tidak ada yang melebihinya. Karena begitu baiknya, bagusnya, tidak ada yang melebihi kebaikan dan bagusnya, sehingga seakan-akan engkau diciptakan sesuai keinginanmu, kosong dari kekurangan. Tapi para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bentuk fisik kita nggak mampu, kita nggak bisa operasi plastik dimanapun membuat bentuk yang indah, nggak akan mungkin seindah Nabi Muhammad. Membuat wajah tampan nggak akan mungkin setampan Nabi Muhammad. Mau dokter yang terbaik sekalipun, jangan dokter yang ecek-ecek, yang terbaik seluruh dunia untuk membuat wajah kita tertampan nggak akan bisa. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bentuk fisik kita nggak bisa mengikutinya, yang bisa kita ikuti yang kedua, yang terbaik dari Nabi Muhammad, yaitu apa? Khuluqon, akhlaknya, budi pekertinya. Lah budi pekerti daripada Nabi Muhammad ini bisa kita ikuti, bisa kita jalankan dalam diri kita. Tentunya harus menjalankan sesuai tuntunan yang telah dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya. Akhlak, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, akhlak ini bisa menjadikan seseorang menjadi yang terbaik. Khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Yang terbaik dan antara kalian adalah yang terbagus akhlaknya. Bahkan dengan akhlak kita bisa menggapai derajat yang dicapai oleh orang yang ahli qiyamul lail, orang yang ahli puasa. Lah akhlak ini yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran dari Allah. Sebagaimana beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mengajarkan kepadaku, telah memberikan pendidikan kepadaku dengan pendidikan yang terbaik. Akhlaknya Nabi Muhammad itu bisa kita pelajari,
dan bisa kita miliki walaupun tidak sempurna Nabi Muhammad. Walaupun tidak sempurna Nabi Muhammad. Lah khususnya daripada adab yang perlu kita miliki, memaafkan, tidak merespon siapapun orang yang berbuat buruk kepada kita, baik dengan ucapan atau perbuatannya. Berat, berat. Susah, susah. Sulit, sulit. Sulit. Gak gampang. Tapi Nabi Muhammad melakukannya. Kenapa? Telah diceritakan oleh Allah bagaimana para nabi, para rasul yang sebelumnya diuji oleh kaumnya dengan ini, dengan itu. Dan itu menjadi pelajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dari Allah untuk Nabi Muhammad, menjadikan pelajaran. Oh, Nabi Allah Nuh diganggu seperti ini. Oh, Nabi Ibrahim diganggu seperti ini. Oh, Nabi ini diganggu seperti ini, dan lain sebagainya. Lah itu jadi pelajaran. Ketika Nabi diganggu dengan berbagai macam caranya mereka mengganggu, Nabi sudah mempelajari dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, sehingga Nabi berbeda dengan mereka. Karena Nabi diutus liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Berbeda caranya Nabi kepada mereka. Kalau Nabi Nuh ini itu nggak tahan, akhirnya nyumpai mereka. Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya, Nabi nggak mau sampai menyumpai umatnya. Karena misi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sangat besar, sehingga yang diberikan balasan dari Nabi Muhammad untuk mereka berbeda dengan balasan yang diberikan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Disifatkan dalam Maulid Diba, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau diganggu, ya'fu, Nabi memaafkan. Wa la yu'aqib, Nabi tidak menuntutnya. Dan cerita sering kita dengar, Nabi dilempar batu ketika di Taif sampai berdarah. Darah ditadahi oleh Nabi, jangan sampai jatuh ke bumi. Karena Nabi tahu kalau ini jatuh ke bumi, bumi akan murka kepada penduduk Taif. Nabi menadai darah, malaikat yang datang menghindar agar bumi tidak murka kepada penduduk Taif. Malaikat datang nawarkan jasa, malaikat kepada Nabi. Adbiku ya Muhammad, aku gempit mereka wahai Muhammad. Karena Taif itu adalah wadi, lembah. Aku gempit mereka. Gimana coba digempit? Kalau ada dua orang gemuk, kita kurus di tengah-tengahnya, isok nafas. Naik mobil di tengah, kanan kiri orang gendut, kita kurus, esok apa? Kalau ndak ono AC ini isok semaput tuh. Lah ini bukan digempit orang gendut gempet saya empuk. Kita gini saya enak, empuk sean. Lek turu saya empuk, kayak seperimbet. Lah ini gonong yang mengempit. Nabi Muhammad enggak mau. Nabi Muhammad enggak memaafkan mereka. Kenapa? Nabi Muhammad tidak menginginkan dari mereka sekarang, tapi dari mereka nanti.
Mungkin sekarang orang tuanya memusuhi Nabi Muhammad, tapi anaknya atau cucunya mungkin beriman dengan Nabi Muhammad. Gak dendam Nabi Muhammad yang melempari kotoran, duri ketika Nabi Muhammad berjalan ke masjid atau kemana, ketika sakit didatangi. Plong, susah. Aku udah iso, kudu greget ae, kudu ngamplengi. Ini Nabi ndak, seperti gak ada masalah dengan orang itu sama sekali. Kemudian wa in khusima yasmut wa la yajawib, dicaci maki, difitnah dengan berbagai macam, dikatakan tukang sihir dan yang lain sebagainya, yasmut, diem, tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun, bahkan sehuruf, untuk mengklarifikasi tuduhan mereka, untuk menjawab tuduhan mereka. Enggak sama sekali, diem. Memang kalau kita itu difitnah orang, dicaci orang, kita membalasnya dengan diam apalagi senyuman, mungkin saat itu banyak yang membenarkan orang tersebut, tapi di kemudian hari akan dibalik. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Tapi setan gak akan mungkin membiarkan loh ya. Setan gak akan mungkin membiarkan kita diem. Jawaban kon kan duduk maling, ngomong. Kamu kan orang baik, bicara, dia menuduh kamu ini itu. Setan. Tapi kalau kita nggak nuruti, diem, senyum, balik. Dan itu terjadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad menjalankan hal tersebut, dan terjadi perubahan yang sangat besar dari orang yang mencacinya, dari orang yang menghinanya, dari orang yang menghinanya. Pernah ada satu majelis. Saat itu majelis ini adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Satunya ada orang yang berbicara panjang lebar, dalam isinya ceramahnya ini memukul Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menghina. Setelah orang ini berbicara, mik dikasihkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad untuk ceramah. Katanya enggak, sudah cukup nasihatnya. Kalau kita kan kesempatan, tekel mik pisui konsing setan. Kalau kita, kamu yang bajingan. Kalau kita ini enggak, nasihat darinya sudah cukup buat kita semuanya. Alhamdulillah sudah panjang lebar disampaikan nasihatnya, cukup. Kata murid beliau Habib Abu Bakar Masyhur, tidak sampai setahun orang ini datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad, memeluk, bahkan mencium kakinya. Bukan tangannya lagi yang dicium, kakinya. Kenapa? Balasan yang indah dari orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi berat. Itulah akhlak. Itu akhlak. Gak gampang. Sulit. Hati membara kalau kita nggak membalas. Tapi kalau kita bisa menahannya, kita bisa menjaganya, yang kita dapatkan setelahnya itu lebih indah. Saat itu hanya puas saja, kepuasan secara hati atau nafsu, selesai. Tapi kita akan masih ada ini, ada itu. Tapi kalau kita plong, jadi omongan orang itu masuk kanan keluar kiri, nggak ada dalam pikiran kita, nggak ada dalam hati kita, hidup kita enak, nggak ada beban. Tapi kalau ada omongan orang masuk telinga kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita sakit. Kemudian hati kita sakit, mikiri,
pusing, sakit, kena penyakit ini, kena penyakit itu, hati kita sakit juga. Tapi kalau kita biarkan keluar lagi, enak, plong, ngomong apa jarno wis. Nah, karena itu ada sebuah syair yang disampaikan, ma alaina ya habibi min kalamin nas. Ya. Jadi jangan hiraukan omongannya orang. Mau ngomong apa orang itu jangan dihiraukan wis. Ya seperti kita mendengarkan radio loh. Nyetel radio nyala wis rungokno. Mosok ada dibisui radio ini. Loh, ngelokno aku iki radio. Dibanting ngono. Kan enggak mungkin kita megang mau banting mikir. Ojo dak sidot tuku larang. Rungokno ae wis. Nah seperti itu omongannya orang jadikan seperti radio. Kita belajar ya. Kita belajar omongannya orang kita jadikan seperti radio. Hanya kita dengarkan, nggak ada dalam pikiran kita, hati kita. Lah itu yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad. Tapi juga bertahap kita harus mengikuti akhlaknya. Ya itu akhlaknya Nabi terbaik, maka mau nggak mau harus kita ikuti. Mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad itu bisa, nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa. Nah, karena itu Nabi Muhammad dijadikan contoh. Karena apa? Bisa untuk diikuti. Bisa akhlaknya kita miliki. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan kita membaca sirahnya Nabi Muhammad, kita mengingat Nabi Muhammad, kita mendengarkan akhlak Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dapat menjalankan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita dengan keluarga, kehidupan kita dengan masyarakat, tetangga dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kehidupan kita terhiasi dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperindah kita dengan mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.